Pada saat itu saya masih ingat, saya pertama kali bertugas sebagai Kapolsek tanggal 23 Agustus tahun 1993. Oke. Jadi pada saat itu. Nah, pada saat saya pertama kali melaksanakan tugas, kemudian saya dilaporin oleh anggota yang ada di Polsek bahwa pada hari itu juga telah terjadi perampokan. Oke. Di lokasinya kurang lebih 42 km dari kantor Wilayah. Polsek. Oh. Kantor Polsek. Kejadiannya itu di atas gunung. Oh. Jadi pada saat itu Batu Licin itu kawasan HPH, ya, banyak kan ada perusahaan swasta di sana namanya Codeco. Codeco, ya. Nah, pada saat itu setelah mendengar informasi dari anggota, saya mengatakan coba dilakukan penyelidikan, kira-kira siapa pelakunya. Nah, dari laporan dari anggota, hasil penyelidikan mengatakan ini pelaku berulang, Pak, residivis. Oh, Residivis, dan bisa diidentifikasi bahwa dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini kemungkinan besar dilakukan oleh yang terkenal namanya Utuh Pendekar Mata Satu. Utuh Pendekar Mata Satu. Kok dibilang Mata Satu karena memang matanya... Saya baru tahu dia mata satu karena memang rupanya cacat. Oh iya. Matanya cacat sebelah kanan. Nah, kemudian 2 hari setelah kejadian tersebut dipastikan bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku, dan kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ada di daerah Mantewe, kilometer 42. Lalu saya bergerak dengan anggota untuk melakukan penangkapan. Saya masih ingat pada saat itu kami berempat. Saya, kemudian ada satu anggota saya Tamtama, Suwondo. Kemudian yang kedua ada Brigadir Wahyana. Kemudian yang satu lagi terakhir Brigadir Herianto. Masih ingat dengan nama anggotanya? Masih ingat nama anggota saya tersebut. Nah, pada saat itu mungkin karena faktor masih muda. Iya. Waktu itu usia saya 24 tahun. Jadi saya yang langsung nyupir. Bawa mobil sendiri ya, Pak Kapolda? Bawa truk. Jadi itu nyaman ceritanya? Kayu. Oh iya. Jadi saya bawa truk untuk mengambil kayu. Iya. Begitu kami bergerak, begitu tiba di simpang 4, persimpangan kilometer 42, anggota mengatakan, "Komandan, itu ada di warung." Oh iya. Oke, sebentar. Biar saya yang turun. Iya. Nah, saya turun menuju ke warung itu. Nah, pada saat saya pura-pura membeli rokok, saya sambil ngelirik, perhatikan apa betul yang bersangkutan. Untuk memastikan ya. Memastikan. Iya. Ciri-cirinya begitu saya pastikan memang matanya cacat satu. Saya deketin. Iya. Saya deketin. Nah, ini kan manusia informasi yang berkembang sakti di masyarakat gitu ya? Pada saat itu ya sakti. Saktian apa itu waktu itu Pak Kapolda? Bisa menghilang? Biasanya rata-rata penjahat masa lalu kan bisa menghilang ya? Kemudian dia kebal. Oh kebal ya? Kebal. Kemudian katanya yang bersangkutan juga punya kemampuan bisa mencium kehadiran polisi dari jarak sekian ratus meter. Jadi itu yang membuat polisi waktu itu sulit ya? Bahkan informasi itu saya dapatnya dari polisi. Jadi informasi itu berkembang di anggota-anggota juga kan. Iya. Tapi saya meyakini bahwa hal-hal seperti itu semua datangnya dari Allah. Iya. Artinya kalau memang saatnya ketemu, pasti akan ketemu. Iya. Dengan niat yang ikhlas, dengan yakin saya bahwa kita mampu untuk menangkap. Kemudian saya deketin yang bersangkutan. Saya duduk di depannya sambil ngerokok. Kemudian saya tegur, "Utuh." Begitu dia melirik saya, kaget. Kok ada orang yang saya nggak kenal. Iya, karena biasanya kan dia mampu mencium bau polisi gitu ya. Dan dia kan pasti hafal ya siapa-siapa orang yang ada di kampung itu. Ini kok ada orang baru yang kenal. Iya, oke. Begitu dia melihat saya langsung loncat. Loncat keluar dari warung lari. Saya ngejar. Iya. Utuh, berhenti. Berhenti, nggak berhenti. Akhirnya saya berikan tembakan. Tembakan peringatan sekali, saya tembak. Arah kakinya, saya yakin kena. Mas, saya yakin kena. Tapi masih lari. Masih lari, saya tetap kejar. Perlahan dia melambat. Saya berhasil tarik rambutnya, karena orangnya kecil, lebih kecil dari saya. Saya tarik rambutnya. Begitu saya tarik rambutnya, rupanya dia mutar. Mutar. Saya baru sadar dia bawa pisau. Bawa pisau, mau ngarahkan ke saya. Alhamdulillah anggota saya salah satunya itu Brigadir Herianto. Orangnya tinggi. Sudah nempel dengan saya juga. Itu yang nangkap pisaunya. Berarti saat itu Pak Kapolda sebenarnya kalau anggota nggak sigap, Pak Kapolda juga kaget.
mungkin ceritanya akan beda ya. Ceritanya akan beda. Tapi mungkin takdir yang sudah kembali lagi yang menentukan. saya katakan, kalau kita datang dengan niat ikhlas, Iya. tujuan saya hanya untuk mengamankan wilayah saya. Iya. Dia dipegang pisaunya oleh anggota, tangannya. Kemudian saya perintahkan anggota, baju yang dikenakan oleh si Utuh, Iya. itu ditarik ke atas sebagai borgol. Oh, Kemudian celana yang digunakan tarik ke bawah sebagai borgol. iya, untuk mengikat dia agar nggak bisa bergerak. Untuk mengamankan dia lah ya, supaya tidak bebas bergerak. Iya. Tapi yang bersangkutan sepertinya tetap, mungkin karena faktor yang tadi itu. Iya, ada kesaktiannya masih. Ada kesaktian. Tapi memang benar waktu itu kakinya tembus peluru atau gimana? Tembus ya. Masuk. Ya. Saya lihat, oh ini luka, ada luka. Oh, berarti nggak Gitu. kebal. Ada masuk. Oh, Tapi dia masih berontak. masih berarti berontak. Nah, saya teringat ada satu kejadian sebelum saya datang ke Kota Baru, pernah bertugas ditugaskan lah ya, Iya. di fungsi lalu lintas pada saat itu. Kebetulan kita menolong orang yang mengalami kecelakaan. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit oleh perawat mau dijahit ya. Oh, mau dijahit ya? Mau dijahit ada luka. Itu jarum nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oh. Jarumnya nggak bisa masuk. Saya diam, saya lihat. Terus susternya pergi. Nggak lama, 5 menit kembali. Jarumnya bisa masuk. Tusuk lagi, masuk. Masuk ya, jarum untuk jahit. Saya tanya sama suster, emang kenapa kok pergi terus balik lagi bisa dijahit lagi? Iya. Iya Pak, biasa orang Banjar di sini. Orang Banjar ini banyak yang buntal katanya. Apa itu buntal saya bilang? Buntal itu punya ilmu Pak. Ya. Punya ilmu. Lah terus suster tadi kemana? Saya ke belakang Pak. Cari pohon pisang. Pohon pisang itu jarumnya saya tusuk ke pohon pisang, ke pelepah pisang. Baru saya bawa ke sini saya tusuk, bisa masuk katanya. Oh, bisa beneran tembus. Masuk. Ya. Dari situ sebagai anak muda, wah ini sesuatu yang menarik kan. Okay. Nah pada saat saya menangkap si Utuh dan Merdeka, ingat itu ya Pak saya Kapolda. teringat itu. Iya. Saya kemudian merintahkan salah satu anggota saya yang namanya Wahyana, coba ke sana ambil pelepah pisang. Daun pisangnya itu. Ambil daun pisang satu lembar, kemudian kita buang daunnya, tinggal pelepahnya. Iya. Nah pelepahnya ini yang kemudian saya menganggap untuk melemahkan yang bersangkutan ini ya masukin saja ke mulutnya. Saya nggak terpikir apa-apa, masukin aja ke mulutnya gitu kan. Saya masukin Mas, saya masukin ke mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Habis giginya. Lepas semua. Habis itu yang bersangkutan lemas. Udah nggak ada tenaga. Iya. Udah akhirnya kami amankan yang bersangkutan. Iya. Kami pakai borgol yang benar. Iya. Habis itu kami bawa ke Kota Batu Licin. Kota Batu Licin. Kemudian saya lapor kepada Kapolres saya pada saat itu bahwa saya sudah menangkap pelaku pencurian dan kekerasan yang sudah sangat banyak laporan polisinya, udah banyak korbannya. Nah pada saat itu perintah beliau, Dek, kalau nggak aman di situ, mending diseberangkan ke Kota Baru, karena waktu itu Polresnya kan di Kota Baru, Mas. Iya. Belum ada di Tanah Bumbu gitu. Iya. Akhirnya saya seberangkan dan diproses di Polres.